Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang globalisasi yang di dalamnya meliputi pengertian, karakteristik, contoh, serta dampak positif dan juga dampak negatifnya. Yang pertama adalah pengertian globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunitas dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berada di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan juga aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Selanjutnya adalah karakteristik globalisasi. Globalisasi memiliki karakteristik yang bisa kita amati secara langsung. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu. Globalisasi membuat batas ruang dan waktu menjadi hilang karena komunikasi dan informasi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa batasan jarak dan waktu. Perekonomian antar negara saling bergantung. Ekonomi negara saling bergantung satu sama lain karena umumnya produk tertentu dilakukan di negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah. Yang ketiga, pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Ciri utama globalisasi adalah adanya kemudahan akses internet yang bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. Yang keempat adalah timbulnya masalah bersama secara global. Globalisasi akan memunculkan timbulnya masalah bersama jadi isu global. Misalnya seperti isu pemanasan global, isu kerusakan lingkungan, atau isu monopoli sumber daya tertentu. Selanjutnya nomor 5 adalah terjadinya pertukaran budaya. Globalisasi akan mendorong terjadinya pertukaran budaya di mana interaksi antar kultur antar negara menjadi lebih sering terjadi. Nomor 6 adalah proses komunikasi menjadi lebih mudah. Komunikasi di era globalisasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa batasan ruang dan waktu, dan bisa dilakukan dengan sekejap lewat perangkat ponsel dan internet. Yang ketujuh adalah keterbukaan di segala aspek. Karakteristik globalisasi selanjutnya adalah adanya keterbukaan di segala aspek, seperti politik, sosial, budaya, dan juga yang terakhir adalah ekonomi. Dengan mengetahui selanjutnya dengan mengetahui karakteristik di atas, kita akan mengetahui apa itu globalisasi. Dan yang selanjutnya adalah contoh globalisasi dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah contoh globalisasi sosial dan budaya. Kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Penggunaan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional menjadi penting. Pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern. Masyarakat lebih memilih bekerja di sektor industri dibanding agraris atau bertani. Tren mode dan busana internasional menjadi lebih diminati.
peningkatan atau kemunduran norma-norma sosial di masyarakat. Selanjutnya yang nomor 2, contoh globalisasi ekonomi adalah membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank, melakukan jual beli secara daring melalui e-commerce, membayar barang yang dibeli dengan aplikasi dompet digital. Kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah. Adanya kerjasama di bidang ekonomi oleh negara-negara dunia. Adanya kebijakan perdagangan bebas yang memudahkan transaksi internasional. Produk-produk luar negeri banyak masuk ke pasar dalam negeri. Yang ketiga adalah contoh globalisasi politik. Yang diantaranya adalah memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Selanjutnya, partisipasi aktif dalam politik internasional untuk mencapai perdamaian dunia. Dan yang terakhir adalah terbentuknya organisasi internasional. Yang keempat adalah contoh globalisasi pendidikan. Dalam globalisasi pendidikan ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama adalah pertukaran pelajar. Yang kedua, kemudahan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah belajar dan mengajar berbagai teknologi. Selanjutnya adalah dampak globalisasi. Globalisasi mempengaruhi sektor-sektor dalam kehidupan seperti pada bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sektor lainnya. Pastinya globalisasi akan memberikan dampak pada kehidupan kita. Dampak globalisasi bisa positif maupun negatif. Yang pertama adalah dampak positif globalisasi, di antaranya perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan tata nilai sosial budaya seperti cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Misalnya, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dapat ditandai dengan kehidupan sosial ekonomi yang lebih produktif, efektif, dan efisien. Selain itu juga ada kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi, memudahkan kehidupan manusia. Misalnya mobilitas menjadi lebih tinggi dan cepat karena jarak tempuh dalam bepergian dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih cepat, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga dan terakhir adalah kehidupan menjadi lebih baik. Kehidupan dapat menjadi lebih baik dengan adanya globalisasi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya turisme dan pariwisata menjadi berkembang. Selain itu, globalisasi juga membantu memperluas pasar produk dalam negeri. Hal ini merupakan pertanda positif karena produk dalam negeri dapat bersaing di pasar internasional. Pada akhirnya kehidupan menjadi lebih baik dan pembangunan negara menjadi meningkat. Dan selanjutnya adalah dampak negatif dari adanya globalisasi. Di sini terdapat 3 dampak, yaitu yang pertama adalah lunturnya nilai budaya asli. Lunturnya budaya asli dapat ditandai dengan hal-hal berikut. Yang pertama adalah menggerus nilai-nilai budaya asli seperti lunturnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, sehingga dalam keadaan tertentu, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah, hanya ditangani oleh segelintir orang.
Yang kedua, cara berpakaian bangsa barat masuk ke dalam budaya bangsa. Yang ketiga adalah meniru perilaku yang buruk dan kebarat-baratan. Yang keempat, memberi salam tergantikan cium pipi kanan dan kiri yang dikenalkan budaya barat. Dan yang terakhir adalah meniru cara berpakaian idola dari luar yang bertentangan dengan gaya berpakaian di Indonesia. Yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Dengan adanya globalisasi, gaya hidup seseorang bisa saja menjadi berubah. Di antaranya adalah individualistis, yaitu mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, pragmatis, yaitu melakukan kegiatan yang menguntungkan saja. Yang ketiga, materialistis, yaitu mengukur suatu sikap dengan materi. Dan selanjutnya adalah hedonisme, yaitu sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya. Selanjutnya, konsumtif, yaitu pola konsumsi yang melebihi batas. Dan yang terakhir adalah sekuler, yaitu mementingkan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Yang nomor 3 dan terakhir adalah terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Dengan adanya globalisasi, pastinya banyak industri yang dibangun. Pembangunan industri dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, dari mulai alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, hingga pencemaran air dan udara. Jadi globalisasi ini dapat membawa dampak positif dan negatif. Hanya tinggal diri kita saja untuk dapat memilih dan menyaring dampak positifnya dan meninggalkan dampak yang negatif. Dan menurut Anthony Giddens mengemukakan bahwa semua hal yang terjadi, yakni hubungan sosial, akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini dan menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antar keduanya. Dan dampak globalisasi bagi Indonesia adalah sebagai berikut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih modern dan mudah dijangkau oleh masyarakat, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia karena dengan kemudahan penggunaan teknologi maka lapangan pekerjaan yang terbuka juga semakin luas. Perubahan tata nilai dan sikap masyarakat Indonesia ke arah yang positif. Etos kerja dan pemikiran masyarakat Indonesia banyak yang berubah karena globalisasi. Seperti diantaranya adalah disiplin waktu, berpikir positif, dan giat bekerja. Akan tetapi terdapat juga dampak positif globalisasi bagi Indonesia. Di antaranya adalah
perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, contohnya menjadi konsumtif dan sikap individualisme, adanya kesenjangan sosial di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia, apresiasi budaya lokal yang semakin pudar sehingga kebudayaan asli Indonesia lama-lama bisa hilang, pergeseran nilai yang disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang kuat ke Indonesia dan mengubah kehidupan masyarakat yang menerimanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan kali ini.